Halo Sobat KB semuanya, kembali lagi dengan saya penyuluh KB. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu IUD yang merupakan kepanjangan dari intrauterine device. Jadi sebenarnya IUD itu apa sih? IUD itu adalah salah satu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang terbuat dari plastik berukuran kecil dan sangat fleksibel dan dipasangkan oleh seorang bidan atau seorang dokter yang sudah profesional di bidangnya. Jadi ibu-ibu di sini semuanya nggak usah takut ya, soalnya yang masang itu adalah seorang bidan atau seorang dokter yang sudah pasti sudah profesional di bidangnya. Kayak gitu. Nah, untuk tingkat keefektivitasan, IUD ini dapat mencegah kehamilan hingga 10 tahun. Jadi di sini ibu-ibu nggak usah khawatir, ibu-ibu nggak usah takut untuk lupa meminum pil setiap hari, ataupun ibu nggak usah takut untuk lupa melakukan suntik bulanan. Oke Sobat KB, untuk cara kerjanya, IUD ini dapat menghambat sel sperma masuk ke dalam sel telur atau menghambat bertemunya sel sperma dengan sel telur sehingga tidak akan terjadinya pembuahan. Oke baik Sobat KB, berkenaan dengan keunggulan dari IUD atau alat kontrasepsi intrauterine device itu apa aja? Yang pertama itu adalah sangat ekonomis. Kenapa? Karena IUD ini merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang sekali dipasang dia dapat mencegah kehamilan hingga 10 tahun seperti itu. Jadi ini sangat murah dibandingkan jika kita menggunakan alat kontrasepsi per bulan, suntik per bulan atau pil yang harus dikonsumsi setiap harinya. Terus yang kedua, untuk IUD sendiri dia dapat langsung efektif setelah dilakukan pemasangan seperti itu. Jadi tidak menunggu waktu lagi. Kemudian yang ketiga, untuk IUD sendiri dia sangat aman karena tidak mempengaruhi volume air susu ibu. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin dipasangkan IUD setelah melahirkan itu bisa ya Bu ya. Dan keuntungannya lagi, kalau misalnya ibu ingin memiliki anak lagi, ibu tinggal melakukan pengambilan IUD dan ibu tidak harus menunggu lama untuk kembali subur seperti itu. Berbeda halnya dengan alat kontrasepsi hormonal yang setelah dilakukan pemberhentian alat kontrasepsi hormonal tersebut, ibu masih harus menunggu beberapa waktu untuk menjadikan ibu kembali subur seperti itu. Karena hormonal itu harus menyesuaikan di dalam tubuh ibu ya, seperti itu. Terus untuk keuntungannya lagi, IUD ini dapat menurunkan resiko terjadinya kehamilan di luar kandungan. Jadi sangat aman ya ibu-ibu ya. Oke baik ibu-ibu, sekarang saya akan membahas tentang cara penggunaannya atau cara pemasangannya. Itu yang pertama adalah IUD ini akan dipasang oleh seorang bidan atau seorang dokter yang sudah profesional di bidangnya, itu udah pasti ya. Jadi ibu di sini nggak usah takut lagi untuk pemasangan IUD. Terus caranya itu adalah alat IUD yang merupakan plastik kecil dan sangat fleksibel ini dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina, dan nanti benangnya akan tersisa pada saluran vagina tapi tidak sampai keluar dari vagina dan tidak memerlukan bius seperti itu untuk pemasangan IUD-nya, dan hanya berlangsung selama 10 menit. Jadi sangat cepat ya ibu-ibu di sini. Terus kemudian setelah dilakukan pemasangan, nanti dokter atau bidan akan memberikan kartu yang berisikan tentang tanggal pemeriksaan selanjutnya, atau nanti akan dijadwalkan untuk jadwal ngeceknya, konsultasi seperti kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebulan setelah pemasangan, nanti ibu bisa konsultasi lagi kepada bidan atau kepada dokter yang sudah profesional tentang IUD yang sudah dipasangkan ke dalam rahim ibu seperti itu. Nah sekarang berkenaan dengan waktu pemasangan IUD bisa dilakukan kapan aja sih? Yang pertama bisa dilakukan kapan saja selama ibu tidak dalam keadaan hamil. Jadi sebelum ibu melakukan pemasangan IUD, sebaiknya ibu melakukan tes pack dulu ya, dan memastikan bahwa diri ibu tidak dalam keadaan hamil. Terus yang kedua, ibu bisa melakukan pemasangan IUD itu saat setelah melakukan persalinan, setidaknya sampai 48 jam ya paling telatnya. Kalau misalnya udah lewat dari 48 jam, ibu harus menunggu minimal 4 minggu baru bisa dipasangkan IUD seperti itu. Dan yang terakhir, untuk tempat pelayanan memasang IUD bisa dilakukan di mana aja. Yang pertama bisa dilakukan di puskesmas, yang kedua bisa dilakukan di praktek dokter, dan yang ketiga bisa dilakukan di praktik bidan. Seperti itu. Oke, terima kasih ibu-ibu semua di sini udah nonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat, dan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat KB, berencana itu keren.